para santri, para siswa-siswi SMA Khadijah yang sekarang menempuh pendidikan di tempat yang sama, semoga juga mendapatkan kenikmatan sebagaimana telah Allah berikan kenikmatan itu kepada orang-orang yang bermanfaat dari kalangan alumni SMA Khadijah Surabaya. Yang kami hormati semuanya saja yang tergabung di platform Zoom ini. Mohon maaf tadi ada kendala teknis, ternyata Zoom di laptop saya bermasalah sehingga memakai HP, dan nanti saya minta tolong kepada panitia untuk melakukan share screen dari salah satu PC panjenengan, karena untuk menampilkan share screen di HP tentu sangat ada keterbatasan. Yang bergabung di platform Zoom saat ini tercatat 326, luar biasa. Semoga nanti apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang berbarakah, bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga pandemi corona ini segera berakhir, sehingga kita kembali ke platform perjumpaan. Dan sementara memang kita masih pakai perzumpaan. Baik Bapak, Ibu Guru, serta para siswa-siswi sekalian, amanah yang disampaikan kepada kami adalah menyampaikan tentang khazanah aswaja, yang kemudian lebih dispesifikkan lagi oleh Ustadz Zulfa, senior kami di pesantren ilmu Al-Quran. Beliau menyampaikan lebih spesifik tentang mengapa kita harus beraswaja Nahdlatul Ulama. Monggo barangkali bisa ditampilkan materi kami sehingga bisa dilihat oleh teman-teman semuanya. Nah, ini di halaman pertama kita sampaikan mengapa kita harus beraswaja NU. Oke. Ini sebuah pendidikan karakter aswaja NU di SMA kita. Sebuah pertanyaan filosofis. Ya, mengapa sih kita ini harus mengikuti aswaja Nahdlatul Ulama? Bukankah masih ada pilihan-pilihan lain, misalnya ada orang-orang yang juga mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Maka kita sampaikan di slide yang kedua. Ini ada beberapa alasan, ya, argumentasi normatif, dan insya Allah sangat masuk akal mengapa kita memilih aswaja Nahdlatul Ulama ini. Yang pertama kita tahu bahwa aswaja NU yang tumbuh berkembang di negara kita Indonesia ini merupakan pengawal dan penerus moderasi Islam. Bisa diklik akan muncul angka. Kemudian yang kedua mengikuti prinsip akidah al-Asy'ari dan al-Maturidi, di mana akidah ini merupakan mazhab akidah mayoritas ulama dan umat Islam sepanjang zaman. Lalu yang ketiga aswaja NU bermadhab. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah lain yang sekarang ini mengklaim juga sebagai aswaja, ternyata mereka itu tidak lagi mau bermadhab secara disiplin. Loh kok bisa Ustadz? Ya. Kalian akan sering mendengarkan istilah slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini sebuah slogan yang telah menipu sekian orang seakan-akan ini adalah sebagai sesuatu yang ideal, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang murni. Ya, karena klaim tidak kecampuran tradisi, adat istiadat setempat dan seterusnya. Tapi nanti bila kita kritisi lebih lanjut, ternyata slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini sebuah slogan yang sangat bermasalah. Baik, ini alasan filosofis yang ketiga mengapa kita memilih aswaja NU, karena aswaja NU yang didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari memilih sebagai sebuah kelompok ulama dan umat Islam yang mau bermadhab. Lalu yang keempat mengakui eksistensi bid'ah hasanah.
kalian jangan takut ya ketika mengamalkan mulutan, ketika kalian melakukan istighatsah, kalian mengamalkan tradisi tahlilan. Ini sering dituduh oleh kelompok sebelah sebagai perbuatan bid'ah. Dan mereka mengatakan bahwa semua bid'ah itu jelek. Bahasa Inggrisnya juga saya. Allah orang Surabaya banyak saya berharga ya. Ini katakan ini bid'ah sesat, kamu tahlilan sesat di dalam rangka, mulutan sesat di dalam rangka, dan seterusnya. Kita katakan kenapa takut dibilang bid'ah? Ini bukan bid'ah yang sesat, ini bid'ah yang baik. Bahasa Arabnya bid'ah hasanah. Enggak ada itu bid'ah hasanah. Ya kata kamu. Tapi menurut aswaja yang kami pahami, bid'ah hasanah itu ada. Dan ternyata bila kita kembali kepada kitab-kitab pusaka warisan para ulama yang mengatakan bid'ah hasanah itu adalah mayoritas ulama. Sekali lagi perlu kita yakinkan yang mengatakan bahwa bid'ah hasanah itu ada mayoritas ulama. Kalian kelompok sebelah yang tadi kita katakan yang mengatakan bid'ah hasanah enggak ada. Itu kelompok kecil saja di antara sejarah panjang perjalanan umat Islam ini. Nanti argumentasinya bisa kita jelaskan lebih lanjut bahwa kita mengakui bid'ah hasanah dan kita adalah representasi mayoritas ulama. Pertanyaan berikutnya, mengapa kita harus beraswaja NU? Maka jawaban yang kelima adalah kita mengakui eksistensi tradisi yang baik. Ya. Ada mihrab, ada menara, ada tahlilan kalau dalam ranah amaliyah, ada takziah model Indonesia. Ini tradisi yang baik. Standarnya caranya baik, tujuannya baik. Adik-adik siswa sekalian, kalau kita mengkaji contoh poin keempat dan kelima itu sama. Poin yang keempat tadi tentang bid'ah hasanah, ya. Poin yang kelima tentang tradisi yang baik. Itu contohnya sama itu. Ya tahlilan, maulidan, istighatsah, kemudian kalau dalam sarana masjid adanya kubah, adanya menara, ada beduk kalau di Nusantara di Indonesia itu adalah contoh bid'ah hasanah dan sekaligus contoh tradisi yang baik. Artinya apa? Ketika kita mengamalkan itu, kita memiliki dua argumentasi. Saya yang mengamalkan tahlilan. Ini masuk dalam konsep bid'ah hasanah, sekaligus ini masuk dalam konsep tradisi yang baik. Nanti kalian di slide ini akan mendapatkan penjelasan. Ternyata yang mengakui tradisi yang baik bahwa itu adalah bagian dari syariat Islam, itu sekali lagi juga adalah mayoritas ulama. Jumhur ulama. Kalian jangan goyah dengan aswaja keuangan kalian. Jangan kemudian gurunya Google ya. Karena anak-anak sekarang, anak milenial beda dengan saya, Zulfa, orang-orang generasi kolonial ini ya. Generasi milenial itu akses dengan IT mudah. Mereka tidak gaptek. Tapi sayangnya ketika mereka menelusuri misalkan belantara internet itu mereka sudah mulai mendapatkan keterangan katanya tahlilan itu enggak ada, ziarah kubur itu musyrik, tawassul itu musyrik, naudzubillah. Kemudian goyah itu. Dan ini banyak kita dapatkan di PTU, perguruan tinggi umum. Saya tadi disebutkan ngajar di kampus umum di Universitas Negeri Malang. Sering saya melesetkan kepada beberapa sejawat di Aswaja NU Center. Sekarang banyak sekali orang-orang yang sudah tidak mau lagi pada Nahdlatul Ulama. Kalau di SMA, di Al-Ma'arif, di kalian di Khadijah, ada IPNU, ada IPBNU, gitu ya. Sekarang sudah nggak IPNU lagi, tapi IPBNU. Gimana kalau IPNU itu? Kalau IPNU itu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kalau IPNU itu sudah IPNU, Ikatan Bapak NU. Bapak CNO, anak gak gelem. Kenapa? Karena belajarnya lewat Google. Lewat kajian yang saya kira cuma sekali pertemuan, dua pertemuan, kemudian dicuci otak.
dan kita tidak punya dasar yang kuat dan seterusnya kemudian kita goyah. Jangan goyah. Melalui penjelasan ini kita akan jadi tahu bahwa prinsip Nahdlatul Ulama itu selalu berada di atas tradisi rel jumhur mayoritas ulama. Dan itu sekaligus yang keenam, Aswaja NU ini tidak mengkafirkan. Dan yang ketujuh, Aswaja NU ini metodologis manhaji tidak liberal. Ya. Memang kita ini harus dinamis, kita harus lihat realita masyarakat. Ada tradisi yang baik dan seterusnya, tapi jangan lupa Nahdlatul Ulama itu punya prinsip, punya metode, tidak bisa kemudian lepas dari prinsip yang sudah diwariskan oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari bersama para kolega, para ulama ketika itu yang mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Adik-adik sekalian, para siswa SMA Khadijah Surabaya yang kami hormati, dalam waktu yang singkat ini kita tidak membahas, tidak bisa membahas poin-poin ini semuanya. Nanti bisa kita bagikan kepada kalian lewat guru, lewat ustaz-ustazah, bisa disajikan kepada kalian baca sendiri, dan anak-anak NU harus tahu, anak-anak NU harus hafal dan paham. Kalau ingin paham dan hafal dalilnya, nanti materi ini bisa kalian print, kemudian kertas printannya itu kalian masuk dalam air, kalian minum pagi dan sore. Ya. Insya Allah tak kalah lagi. Iya. Baik. Dari sekalian, saya kira kita akan lebih banyak berdialog ya. Cuma intinya begini. Nanti bisa gini cara baca PowerPoint ini, angka 1 itu nge-link langsung ke materi. Ya. Di klik angka 1 itu nanti langsung klik link ke arah yang berikutnya. Dan juga pokoknya nanti yang ke-7 dan seterusnya juga seperti itu. Ya. Baik, kita secara singkat saja poin yang pertama. Ya. Merupakan pengawal dan moderasi Islam. Bagaimana? Ya, keterangannya. Aswaja NU ini mengawal dan meneruskan moderasi Islam. Pendiri organisasi NU Haji Hashim Asy'ari berikhtiar menempuh jalur moderasi. Bagi Hadratus Syekh, menganut paham sunnah wal jamaah adalah sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim rasionalis yakni Mu'tazilah dan kaum ekstrim literalis atau Athariyah atau yang kita kenal sekarang kelompok Salafi dan Wahabi. Johan Effendi mencatat dua orientasi keagamaan yang saling berhadapan pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 Nusantara, yaitu Madhabiyah, tradisionalis dan Salafiyah ortodoksi. Ternyata Mbah Hasyim menempuh ketika memutuskan akidahnya NU Asy'ari Maturidi. Fikihnya itu mengikuti salah satu dari empat madhab dengan dominasi madhab Syafi'i. Kemudian tasawufnya ikut Al-Junaid al-Baghdadi dan Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali. Ini sekaligus beliau mentahbiskan Nahdlatul Ulama itu berada di jalan tengah. Bisa kita buka slide berikutnya, gambarannya adalah yang ada di slide kita, apa yang tadi kita sampaikan. Bagaimana fikihnya NU itu di tengah, tauhidnya di tengah, tasawufnya di tengah. Sedangkan kalau kita baca slide berikutnya, ternyata moderat ini merupakan karakter syariat. Artinya apa? Yang mengawal Islam, ajaran sejak zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat itu adalah karakter moderat seperti ini. Ya. Dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Muwafaqat dalam slide berikutnya, monggo. Wa anna syari'ata hamlun ala tawassul ala mutlaqit takhfif wa illa lazim irtifa'u mutlaqit taklif min haitsu huwa harijun wa mukhalifun lil hawa. Kebanyakan syariat tersebut berpotensi berkarakter moderat, tidak mudah secara mutlak dan tidak sulit secara mutlak.
bahasa mudahnya yang bisa kalian catat sebagai quote bahwa Islam itu mudah tapi tidak boleh dipermudah. Nah, ketika kita beraswaja NU, ya ini prinsip yang masuk dalam benak kita. Ber-NU itu mudah. Berislam secara nahdlatul ulama itu mudah, tapi tentu jangan dipermudah. Nanti kalau dipermudah jatuhnya kayak liberal itu, kan begitu. Nah, kalian harus berada dalam ranah politik, ketika berkeluarga, berteman, bermasyarakat, nanti kalian di perguruan tinggi, memutuskan apa, jadilah orang-orang yang ahsan. Kenapa? Karena kalau kalian ekstrim, pasti bakal binasa. Dibuka 2 slide berikutnya, Ustaz. Landasan hukum sikap moderat, kemudian bawahnya lagi. Yang ekstrim akan punah. Ini sudah menjadi nas yang dikeluarkan dari lisan suci Nabi besar Muhammad SAW. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa tu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unuf wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu. Sesungguhnya Allah Maha lembut, menyukai kelembutan. Dia memberikan pada kelembutan sesuatu yang tidak dia berikan kepada kekerasan dan sesuatu yang tidak dia berikan kepada selainnya. Gak mungkin lah nanti alumni Khadijah teroris, naudzubillah, gak mungkin. Yang ekstrim itu bakal binasa. Mana kelompok ekstrim yang bertahan sekarang? Ini sesuai dengan janji Nabi Muhammad, iyyakum wal ghuluwa fiddin. Fa inna ma halaka man qablakum bil ghuluwi fiddin. Janganlah kalian berlebihan dalam agama. Sesungguhnya umat sebelum kalian binasa karena berlebihan dalam agama itu. Ya, dulu ada Taliban. Sekarang mana? Taliban ancur mesin telur itu. Nah, ternyata yang mengawal Islam adalah moderatisme. Nah, kalau Islam akan ada sampai hari kiamat, berarti yang moderat harus ada. Maka kita katakan terima kasih kepada Mbah Hasyim Asy'ari yang sudah memproklamasikan Nahdlatul Ulama berprinsip sedemikian rupa. Sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu 200 ulama internasional kumpul di Grozny, Chechnya. Mereka merumuskan man ahlus sunnah wal jamaah. Siapa mereka itu ahlus sunnah wal jamaah? Kumpulan para ulama yang luar biasa. Akhirnya keputusannya apa? Seminar internasional perkumpulan ulama yang dipimpin oleh Grand Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib, menghasilkan keputusan bahwa ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang dalam akidah mengikuti Al-Asy'ari Al-Maturidi, dalam fikih mengikuti 4 mazhab, dalam tasawuf Al-Baghdadi dan Al-Ghazali. Sama persisnya keputusan siapa ahlus wal jamaah yang telah dikatakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari sekian puluh tahun yang lalu. Ini luar biasa. Pendiri Nahdlatul Ulama itu cermat mengamati zaman itu sudah cermat. Maka jangan sekali-kali kita goyah dengan prinsip ini. Baik adik-adik sekalian, kita lewati beberapa slide. Mohon bimbingan untuk operator langsung ke aspek bermadhab. Setelah itu kita akan menuju ke sesi dialog tentang bermadhab. Aspek yang ketiga. Tadi sudah sampaikan mengapa sih kita setuju dengan slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pertama, NU itu dalam keputusan Muktamar sudah mengatakan mengikuti salah satu mazhab sebagaimana maklum dan pasti sudah kalian cari selama ini. Kemudian di slide berikutnya kita kutip bahwa Hadratus Syekh mengatakan aswaja itu bermadhab. Kalau enggak bermadhab berarti dia tidak beraswaja. Mengapa demikian? Kita buka slide berikutnya. Kita kritisi slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mengapa kita tidak sepakat? Jadi duduk permasalahannya seperti ini. Al-Quran dan Sunnah itu ibarat pohon. Tafsir Al-Quran dan syarah hadis, syarah
Sahih Bukhari, syarah Sahih Muslim, dan sebelumnya ada tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir. Itu ibarat buah yang belum masak. Sudah berbuah tapi belum masak. Berarti kan belum bisa kita makan. Sedangkan fikih, hasil ijtihad para ulama yang terkumpul dalam madhab itu, ini adalah buah yang telah masak dan siap dikonsumsi. Makanya dalam alinea berikutnya, Syekh Abdul Fattah Saleh Qudash Al-Yafi'i mengatakan, orang yang sibuk dengan Al-Quran dan hadis, tapi tidak mengindahkan fikih, seperti orang yang hanya perhatian pada pohon, tapi tidak mau makan buahnya. Mengambil ilmu fikih dan dari kitab syarah hadis pun masih belum ideal. Karena ibarat makan buah sebelum masak. Jadi coba tiga kalimat yang pertama tadi. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Loh, Quran dan Sunnah itu pohon. Kamu mau makan pohon, apa makan buahnya? Kamu makan daun, apa makan buahnya itu? Loh, sekarang ada tafsirnya. Tafsir itu buah yang belum matang. Ada misalnya buah pepaya. Terus burung matang. Mau kamu bikin, mau kamu makan itu terus gimana? Kalau kamu mau makan, tunggulah sampai buah ini masak. Nah, proses memasak itu siapa? Tidak lain dan tidak adalah para ulama. Imam Syafi'i dengan para ulama pengikut beliau, Imam Malik sebelumnya dengan para pengikut beliau, Imam Abu Hanifah dan para pengikut beliau, Imam Ahmad bin Hanbal dan seterusnya. Mengapa kita katakan seperti itu? Pertama, Al-Quran dan hadis itu bukan kitab hukum, tapi kitab sumber hukum. Sekali lagi saya katakan, kalau ada temanmu, kamu tahlilan mana Qur'annya, mana hadisnya. Loh, kenapa kalau nggak ada Quran dan hadisnya? Katakan saja, Quran dan hadis itu bukan kitab hukum, tapi kitab sumber hukum. Apa bedanya? Hukum itu kan yang kita kenal wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Ya. Ayat-ayat Quran itu tidak langsung mengatakan ini halal, ini haram, ini wajib, ini makruh, ini sunnah. Nggak ada. Ada tapi sedikit. Misalkan ada ayat Quran yang langsung menyebutkan kata halal. Wahillalakum saydul bahr dan seterusnya. Telah dihalalkan bagimu binatang laut. Ini ayat-ayat Quran yang menjelaskan dan menyebutkan secara definitif langsung kata halal. Yang haram ada, tapi tidak banyak. Misalnya, hurrimat alaikumul maitah. Telah diharamkan bagimu bangkai dan seterusnya. Nah, ternyata yang membicarakan langsung haram itu tidak banyak. Bahkan dalam Al-Quran ada penyebutan kata makruh, tapi sebenarnya yang dimaksudkan makruh itu. Misalnya, Al-Quran mengatakan dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Kalau diartikan apa adanya, semua itu di sisi Tuhanmu makruh. Padahal itu yang dimaksud apa? Kalau kita baca ayat sebelumnya, maksudnya adalah kesombongan. Nah, kalau kita mengartikan apa adanya, mengandalkan terjemahan Al-Quran, akhirnya kamu akan punya kesimpulan berarti sombong itu makruh, haram dong. Wah, kalau sampai ada kesimpulan seperti itu, tentu ancur mesena telur itu. Kenapa? Karena sombong itu haram. Dikatakan makruh di dalam Al-Quran, ternyata makruh di situ kembali kepada aspek bahasa, kan makruh secara hukum. Sesuatu yang dibenci oleh Allah. Sombong itu sesuatu yang dibenci oleh Gusti Allah, kan begitu. Demikian juga ada contoh terakhir. Misalnya dalam hadis sekarang, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumat wajib bagi setiap orang yang balik. Kamu baca hadis itu kaget. Mandi hari Jumat kan sudah. Nah, kalau dalam hadisnya kok wajib? Ternyata empat mazhab sepakat wajib yang dimaksud itu adalah wajib secara etika,
bukan wajib secara hukum. Wujuban adaban la hukman. Jadi siapa yang bisa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu bukan kita. Kita kadang juga bisa bahasa Arab. Kadang kan ada terjemahannya. Terjemahan Quran itu sudah bermadhab. Pasti sudah mengikuti madhab. Kadang terjemahannya taruh di laptop. Akhirnya tidak kembali kepada Al-Quran. Akhirnya kembali ke laptop. Loh Ustaz, saya belajar tafsirnya. Nggak bisa. Kamu mau sholat zuhur, katakan habis ini sholat zuhur. Coba lihat rukun sholat di kitab tafsir. Apakah dirinci? Tidak ada. Yang membatalkan sholat, apapun wudhu, syarat wudhu, nggak ada di kitab-kitab tafsir dan syarah hadis itu. Yang ada di kitab-kitab fikih. Makanya kita mengikuti fikih bukan berarti meninggalkan Al-Quran dan hadis. Kita mengamal tahlilan, istighatsah, mengikuti para ulama, kiai kita. Bukan berarti kita meninggalkan Al-Quran dan hadis. Kita tetap berdasarkan Al-Quran dan hadis sesuai yang dipahami oleh para ulama dan para kiai kita. Sebagai penutup, maka intinya jangan goyah dengan asmaul ulama. Makin dalam kita mempelajari prinsip-prinsip yang diwariskan oleh para ulama pendiri Aswaja NU ini, pendiri Nahdlatul Ulama ini, maka kita akan makin tahu bahwa yang kita lakukan, kita amalkan, kita yakini, ini adalah keyakinan mayoritas ulama. Maka jangan goyah dengan rayuan kelompok minoritas, apalagi ekstrim, apalagi mereka kasar, hegemonik kebenaran, seakan-akan dakwahnya lebih menyakitkan. Itu sesuatu yang tentu tidak ideal, apalagi berada di bawah yayasan yang berwarna Nahdlatul Ulama. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Kita ambil sampelnya saja. Di awal kita terkendala masalah teknis. Saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Barangkali ada yang perlu kita diskusikan, ditanyakan. Saya hitung sampai 2. 1, 2, nggak ada? Baik, silakan. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Haji Faris Khairul Anam LCMHI. Lalu selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa melalui chat Zoom atau bisa raise hand lalu menyalakan mikrofonnya. Ya, mengheningkan cipta, mulai. Silakan. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya boleh izin bertanya, Ustadz? Silakan, monggo. Jadi begini Ustadz, kan kami itu pelajar milenial yang dimana semuanya pasti menggunakan Instagram atau media sosial yang lainnya. Jadi kami itu setiap hari selalu dapat asupan quotes dari mana media sosial itu. Tapi kadang itu juga ada yang melenceng, ngoten. Tapi bagaimana cara kita itu untuk membentengi diri kita agar tidak mudah untuk kita kan di sekolah NU tidak mudah untuk berpindah jalur, ngoten. Karena kan kebanyakan pemuda kan sering mainnya di Instagram. Inggih, matur nuwun, terima kasih juga. Memang generasi milenial sangat dekat dengan perkembangan IT sebagaimana tadi kita sampaikan di awal. Dan ini menjadi kebutuhan primer kalian dan bahkan juga secara umum menjadi kebutuhan primer kita. Kalau dulu kebutuhan primer cuma sandang, pangan, papan, sekarang kan sandang, pangan, papan, ces-cesan, paketan ya. Kalau dulu isinya dunia cuma harta tahta wanita, sekarang harta tahta wanita Toyota kuota gitu. Main aplikasi Instagram tadi yang Mbak sebutkan, kemudian termasuk juga kan ya, yang lain juga kan ya, YouTube, Instagram, YouTube, Line, Facebook,
WhatsApp ya, WA, WhatsApp. Nah, ini banyak berseliweran quote atau kemudian flyer-flyer yang seakan-akan kemudian menyimpang. Maka saran saya yang pertama, kalau ada sesuatu yang berbeda dari pemahaman kalian, maka tanyalah kepada ustadz, ustadzah kalian. Konfirmasikan ini betul atau tidak. Yang kedua, kalau tidak ada akses kepada ustadz terdekat, ya, maka nggak apa-apa, kalian cari data penyeimbang. Cari informasi atau materi penyeimbang. Lari kemana? Ya yang mudah bagi kalian. Misalkan ke Google juga. Cuma saran saya, tambahkan kata Nahdlatul Ulama. Tambahkan kata Bahsul Masail. Tambahkan kata NU Online. Dan NU Online ini situs Islam terbesar saat ini, mengalahkan masih. Cuma sayangnya kita tidak banyak memanfaatkan. Katakan ada flyer tentang hukum celana cingkrang. Itu kok gimana? Kok katanya haram? Padahal saya, guru-guru saya selama ini ya celana saya menutupi mata kaki. Kok wajib cingkrang itu gimana? Wajib setengah tiang itu. Kemudian, loh ini gimana kok ada gambarnya, menarik. Waduh, selama ini yang saya lakukan kok salah ya. Jangan memutuskan seperti itu. Jangan jadi orang yang gampang gumun ya. Jangan jadi orang yang gampang percaya. Kalian harus skeptis. Dan orang generasi milenial, orang-orang global itu kan harus skeptis. Bertanya. Maka masukkan kata kunci di Google, tapi saran saya tambahkan NO online. Hukum memanjangkan celana, NO online. Nanti akan muncul tulisan kawan-kawan Aswaja Center, tulisan kawan-kawan Lembaga Bahsul Masail yang menampilkan pendapat para ulama kita itu. Ternyata masalah cingkrang nggak cingkrang itu, apa yang kita lakukan ini pendapat mayoritas ulama. Ya, yang tadi kita selalu tekankan dan doktrinkan kepada kalian, jangan goyah itu. Jangan goyah. Nanti lihat, oh ternyata dalil kita kuat. Selama masa kita dikalahkan oleh flyer-flyer yang berseliweran itu. Ada flyer mengatakan Shadaqallahul Azim, gak ada dalilnya. Langsung gumun kalian, gumun, heran. Selama ini kita salah. Dan hati-hati. Menyalahkan orang itu enak. Ada kepuasan hati. Akhirnya kalian berbahan quote itu, kemudian kalian dakwah kemana-mana. Sudah ngalahkan Gus Bahak sudah wis koyo ngerti dalil maca kitab 10 jilid itu. Gak ono dalile Shadaqallahul Azim, gak ono. Ngisin-ngisini itu. Ngisin-ngisini itu. Masa mengatakan Shadaqallahul Azim disalahkan? Menyalahkan orang itu memang ada kepuasan nafsu, saudara-saudara. Tapi ini sekali lagi namanya nafsu. Kan menyalahkan itu berarti grade kita seakan-akan di atas itu. Sudah alim alama itu mengatakan mengalahkan Gus Bahak tadi itu. Tapi ketika kita tahu dalilnya yang perspektif lain, kita piknik ke pendapat lain, kita akan jadi malu. Jadi malu, ternyata nggak bisa. Amaliyah kita hanya disalahkan melalui flyer-flyer yang 1 halaman, 2 halaman itu. Tambahkan kata NU Online. Aswaja NU Center Jawa Timur juga punya websitenya. Masuk ke situ. Kalau sulit, katakan masuk Google itu memang kadang yang muncul itu webnya kelompok sebelah itu karena mereka punya dana yang besar. Maka saran saya masukkan kata NU Online, masukkan kata Aswaja NU Center. Kalian mencari hukum tahlilan. Kalian mendapatkan quote ya dia di Instagram. Kemudian kok ternyata tahlilan itu haram. Aswaja asli warisan Jawa. Orang yang NO yang suka ziarah kubur aswaja, tapi aswajanya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi asli warisan jahiliyah karena mereka ke Mbah Sunan Ampel nyembah kuburan, kayak orang jahiliyah yang menyembah Latta Uzzamanat. Kok goyah kalian? Oh iya ya, ngisi-ngisi ini tuh. Orang sekolah di Khadijah kok gampang goyah. Cari di Google, tanya kepada ustadznya, nggak punya akses ke ustadz, tanya Google, tapi tambahkan hukum tahlilan Aswaja NU Center, hukum tahlilan NU Online. Di situ nanti kalian akan mendapatkan pendamping, ya, mendapatkan data data pembanding yang akhirnya kalian tetap bisa mendapatkan narasi yang jelas, narasi yang jernih. Ternyata tidak bisa, orang mudah menyalahkan itu, dan yakinlah dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu itu tanya. Nah, sebagian orang sekarang nggak tahu debat itu. Belum tahu sudah debat, itu masalahnya. Padahal perintah Al-Quran kan kalau nggak tahu tanya.
Lalu yang kedua, man kathura ilmuhu qalla inkaruhu 'alan nas. Orang itu kalau ilmunya banyak, tidak akan mudah menyalahkan, ya. Orang itu kalau banyak piknik, banyak belajar pendapat-pendapat ulama, semuanya berdasarkan dalil, akan nggak mudah menyalahkan orang lain. Sedangkan di Instagram quote-quote itu kadang mudah menyalahkan dan seterusnya. Maka yakinlah bahwa kita selalu berdiri di atas prinsip jumhur atau mayoritas ulama bila kita kembali kepada perut-perut fikih warisan para ulama kita. Begitu Mbak, pertanyaan yang bagus, sehingga mohon maaf kalau jawabannya panjang kali lebar kali tinggi. Mungkin ada yang lain? Monggo. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Sami-sami. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustadz, yang saya ingin bertanya, gimana kita sebagai orang di usia yang masih remaja, ketika kita mendapatkan informasi bahwa di internet itu banyak ilmu-ilmu tentang terorisme, seperti kayak dalil-dalil kenapa kita harus menyerang, terus cara pembuatan bom dan sebagainya. Dan ketika kita bertemu dengan hal-hal yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Dan mungkin ketika kita bertemu dengan seseorang yang sudah terpengaruh oleh ideologi seperti itu, apa yang juga harus kita omongkan ke teman kita gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Memang teknologi ini ibarat dua sisi mata pisau ya. Ada manfaat, kita mudah mendapatkan ilmu dan informasi, tapi juga ada beberapa hal yang berbahaya dalam arti ternyata untuk melakukan sesuatu yang instan itu orang mudah. Gitu. Tadi sebagaimana jenengan sebutkan, orang bisa belajar bom, kemudian doktrin-doktrin menyerang, faktuluhum haitsu saqiftumuhum. Itu kalau ayatnya kan memang seperti itu. Kalau diartikan apa adanya, faktuluhum haitsu saqiftumuhum. Maka bunuhlah mereka dimanapun kalian mendapati mereka. Akhirnya ngebom, polisi dikatakan tauhid, gereja kemudian diledakkan dan seterusnya. Maka itu dari apa? Sebabnya apa? Karena mengartikan Quran itu apa adanya. Padahal ada sababun nuzulnya. Ada perangkat-perangkat untuk memahami Al-Quran. Ada sababun nuzulnya. Kemudian ada tafsirnya. Lalu ada penjelasan para ulama ini penerapannya di mana. Apakah al-ibratu bi umumil lafzi am bi khusus sabab. Apakah yang diterapkan itu keumuman maknanya, pokoknya ada orang kafir dibunuh dan seterusnya. Kemudian atau dilihat sebabnya. Kenapa ayat itu turun yang biasa kita kenal dengan sababun nuzul. Maka cara beragama Aswaja NU itu tidak praktis ya. Maaf tidak instan, maksud saya tidak instan. Ada usul fikih, ada seterusnya. Makanya nggak boleh di tradisi keilmuan Nahdlatul Ulama itu mengutip ayat Quran dan terjemahannya tok tanpa mengutip tafsirnya. Kadang kalau dilihat secara zahir, oh maknanya gini. Padahal ternyata tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ternyata masih ada pemaknaan lain. Maka ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kawan-kawan bila ada yang seperti itu nggak boleh mengartikan Quran apa adanya. Man fassaral Quran bira'yi. Orang yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya, maka dikatakan orang ini akan mendapatkan siksaan yang sangat luar biasa di hari kiamat di dalam neraka nanti. Maka kembali kepada tafsir para ulama. Seperti dulu orang Nahdlatul Ulama memutuskan bahwa di Indonesia itu nggak ada kafir harbi, nggak ada kafir
zimmi, nggak ada kafir muahid, nggak ada kafir musta'man. Mengapa NU memutuskan seperti itu? Karena negara kita bukan negara Islam. Pemerintahan kita pemerintahan yang tidak Islam. Maka kalau kita membaca fikih, ada non-muslim itu ada kafir harbi, wajib diperangi. Kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dengan cara membayar pajak. Pertanyaannya di Indonesia semua orang membayar pajak. Orang Kristen membayar pajak, orang Islam membayar pajak. Sama-sama membayar pajak. Kalau di negara Islam yang bayar pajak itu cuma non-muslim sebagai jaminan keamanannya. Berarti negara kita kan bukan negara Islam. Makanya nggak ada di Indonesia kafir harbi, kafir zimmi, kafir muahid, kafir musta'min. Yang ada adalah non-muslim sebagai warga negara yang memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan negara. Nah, NU kan dibully di mana-mana. Katanya NU akan menghilangkan kata kafir dalam Al-Quran. Itu orang yang nggak paham. Kalian jangan ikut-ikut. Tanya pada kiai, tanya pada ulama, apa maksud keputusan para ulama ini. Gitu. Katanya ya ayyuhal kafirun mau diganti ya ayyuhal non-muslim. Itu malu-maluin yang mendapat seperti, yang ngomong seperti itu, kesusu ngomong seperti itu, malu-maluin itu. Nggak tahu kronologisnya seperti apa. Maka tanya, sekali lagi kunci kita itu tanya kepada, karena Nabi juga mengatakan agama ini adalah amanah, ya. Inna hadzal din amanah. Sesungguhnya agama ini adalah amanah. Maka ambil dari siapa engkau mendapatkan amanah. Jangan dari Google. Kalau Google langsung Rasulullah, nggak mungkin. Nah, kita para kiai kembali ke pesantren, kembali kepada guru-guru, ustadz-ustadzah kita, kembali tanya di kalian dekat dengan BWNU, datang atau punya akses kepada kiai-kiai kita yang lebih jernih memahami sesuatu, kemudian memahami Quran dan hadis melalui perangkat yang jelas yang sudah dikaji di pondok-pondok pesantren itu. Begitu saya kira, ya. Matur nuwun Ustaz. Sami-sami, semoga bermanfaat. Terima kasih Ustadz. Niki wonten pertanyaan lagi dari Rainanda. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, mengapa ada perbedaan tentang ziarah kubur terkait tabur bunga dan membaca tahlil? Mohon penjelasannya Ustadz. Oke, kalau tabur bunga itu nggak wajib ya. Kalau ziarah kubur itu satu, intinya akan mengingatkan kita pada kematian. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Sesungguhnya aku dulu, kata Nabi Muhammad, pernah melarang ziarah kubur, dan aku sekarang memperbolehkan fazuruha, ziarahilah. Kenapa? Karena ziarah kubur itu mengingatkan pada kematian. Tuh, berarti itu salah satu tujuan utamanya. Lalu yang kedua, memohonkan ampun. Istaghfiru li akhikum fa innahul an yus'al. Mohonkan ampun kepada saudara kalian yang sudah meninggal dunia ini, karena sekarang dia sedang ditanya, mendapatkan fitnah kubur, ya. Dimohonkan ampun. Kemudian adapun tabur bunga itu dianalogikan, ya. Analogi itu dikiaskan dengan Rasulullah ketika melewati hiton min hitonil Madinah, melewati pagar kota. Dulu kota itu ada pagarnya itu, ya. Kemudian di situ ada dua kuburan. Kata Nabi, yu'adzaban. Dua orang yang sedang dikubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani an kabir, dan tidak disiksa karena perbuatan yang besar. Yang satu suka namimah, mengadu domba. Lalu yang kedua suka, maaf, la yastatiru min baulih, tidak menutup ketika buang air kecil, tidak menutup auratnya. Akhirnya apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi mengambil pelepah korma, dibelah dua, lalu ditancapkan di dua kuburan tadi itu. Lalu Nabi mengatakan, semoga bisa meringankan siksaan dua orang yang ada di kuburan ini, malam yai bisa, selagi dua pelepah korma ini tidak kering, belum kering. Itu bisa. Makanya bagaimana? Ulama Syekh Ibnu Hajar menafsirkan, satu, berarti kita boleh melakukan sesuatu yang sama. Nah, orang Jawa biasanya menerjemahkan dengan cara dikasih tumbuhan di atas kuburan. Supaya apa? Pelepah korma yang sudah diambil dari akarnya saja sudah bisa dikatakan bermanfaat kepada orang yang dikubur, apalagi yang terus tumbuh di atas kuburan itu. Lalu yang kedua, biasanya orang Jawa itu tabur bunga. Nah, tabur bunga, karena di sini nggak ada korma, nggak ada pohon korma. Akhirnya ya bunga-bunga yang itu.
Kemudian ada airnya, kalau dikatakan oleh para ulama itu iktidaan biburu datil matja. Supaya apa? Supaya dikembalikan kepada ketika di sesuatu yang dingin, ditabur bunga yang campur dengan air itu. Yang tidak kalah pentingnya, kalau benda mati saja, ya, pelepah korma itu bisa bermanfaat bagi orang yang masih hidup, bagi orang yang sudah meninggal dunia, apalagi bacaan Quran dari orang yang hidup. Mungkin kakek kalian meninggal dunia, kalian bacakan surat Yasin. Pelepah korma benda mati saja bisa bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia, dan hadisnya sahih, diamalkan, dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana dengan bacaan Quran dibaca oleh orang yang hidup, makhluk hidup, dan yang dibaca adalah kalam yang terbaik, yakni firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu terkait dengan tabur bunga, sesuatu yang tidak wajib, sesuatu yang tidak harus, tapi bila kita lakukan, ternyata juga ada argumentasi, ada penjelasan dari para ulama kita. Begitu. Terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus. Matur nuwun. Monggo. Ya, Ustaz, makasih, Ustaz. Terima kasih. Sami-sami. Terima kasih Ustadz. Lalu Sami-sami. kami membuka pertanyaan satu lagi. Monggo yang ingin bertanya, teman-teman atau Bapak Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana pendapat Ustadz tentang golongan-golongan yang ingin mengganti paham Pancasila dengan paham Islam, Ustadz. Iya. Negara Islam bagus, pemerintah Islam bagus. Itu kalau di sebuah tempat yang memang tidak ada latar belakang sejarah seperti negara kita. Bayangkan bila negara ini dibantu kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaannya tidak hanya umat Islam. Memang yang mayoritas adalah pejuang-pejuang Muslim. Tapi kita tidak menutup kemungkinan ada pejuang yang lain. Maka negara kita ini Darul Ittifaq, negara kesepakatan. Yang sepakat siapa? Ya mayoritas memang founding father itu adalah orang Islam. Tapi juga ada yang tidak Muslim. Ada non-Muslim. Bayangkan kalau kita ingin mendirikan negara Islam. Kenapa? Karena Jawa mayoritas Islam. Bagaimana dengan pulau lain? Pulau Bali. Kemudian pulau, katakan Papua. Papua yang di sana Islam tidak banyak. Terus ingin mendirikan negara lagi. Akhirnya terus di Jawa pun ada non-Muslim juga. Mereka nggak mau. Karena belum memahami. Bisa saja dipahamkan bahwa ini negara Islam yang kalian pasti juga akan dipikir keadilannya. Begitu ya. Akhirnya kalian juga mendirikan negara kita. Akhirnya eker-ekeran. Akhirnya ya nggak ada pondok pesantren, nggak ada sekolah, nggak ada ini dan itu karena kita masih bertempur saja, masih perang saudara. Akhirnya pendidikan nggak berkembang, dakwah nggak berkembang. Masih di Suriah itu kurang apa contohnya? Semua mengklaim mau mendirikan negara Islam. Jabhatun Nusrah ingin mendirikan negara Islam. ISIS ya, ISIS, Sumuk dan yang lain sebagainya juga kepingin mendirikan negara Islam. Tapi ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi ya nggak semuanya bertujuan yang sama. Negara Islam sesuai versinya masing-masing. Akhirnya ya perang saudara itu. Akhirnya mengharapkan sesuatu yang ideal, tapi ternyata dampaknya sangat tidak baik. Sangat tidak baik. Terus kalau kita perhatikan apa di negara kita ini yang belum Islami. Tinggal perjuangkanlah dengan cara yang arif, dengan cara yang konstitusional, dengan cara yang baik, maka masalah privat kita ini sudah diakomodasi. Sholat, puasa, zakat, bahkan haji itu yang paling penak jamaah haji Indonesia. Dulu di Yaman itu berangkat dewe, golek pemondokan dewe, nggak dapat pemondokan yang ngemper nok masjid. Indonesia itu sudah luar biasa. Nikah, masalah waris, masalah ini dan itu, tinggal ada kekurangan-kekurangan dilengkapi melalui jalur yang konstitusional seperti itu. Jadi kalau ingin mendirikan negara Islam, versi yang mana? Kelompok A Muslim ingin mendirikan negara Islam, kelompok B mendirikan negara Islam, C gak sama-sama gak setuju. Akhirnya perang saudara. Perang saudara sampai kapan itu? Terakhir Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitab Al-Jihad beliau mengatakan
bahwa sekali lagi yang bisa mempertahankan ajaran Islam ini adalah kelompok yang moderat. Kelompok yang ekstrim ada, manfaatnya ada, tapi tidak lama. Catat apa yang beliau sampaikan. Manfaat dari kelompok yang keras itu ada, oke ada, tapi tidak lama. Tadi yang kita contohkan Taliban, dulu pernah ada, tapi nggak lama. Ini sekarang ISIS, pernah ada, nggak lama itu. Ada yang mengambil manfaat, oke, bisa mengambil, tapi nggak lama. Tapi coba Nahdlatul Ulama. Kemudian di NTB ada Nahdlatul Wata. Jangan di Indonesia saja, mungkin kita dianggap nanti fanatik dengan NU. Di mana? Di negara mana? Di Hadramaut, di Yaman. Itu yang bisa mempertahankan ajaran Islam eksis di tengah masyarakat. Ini adalah kelompok yang moderat, yang tidak keras seperti itu. Yang keras itu bakal binasa, bakal hancur. Dan ini sudah dinas melalui lisan suci Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya pesan kami, yakinlah dengan prinsip aswaja Nahdlatul Ulama, jangan goyah, dan bila ada apapun yang kalian dapatkan, yang kalian anggap tidak sama dengan apa yang kalian selama ini yakini, bertanyalah, jangan mendebat. Kalau nggak tanya, jangan debat. Sudah tahu, ikut kajian di luar sekali, 2 kali, datang ke Khadijah, debat gurunya. Nanti gurunya punya data lain, ngisi ini. Ya, memalukan. Sudah, NU ini berdiri di atas prinsip jumhur mayoritas ulama. Tinggal kita mau atau tidak mau mengkaji dengan kajian yang benar, tidak dengan kajian yang instan, yang hanya melihat dan menyaksikan di media-media sosial itu. Demikian barangkali pangapunten kepada Ustadz Ghaffar, kepada Dewan Guru, kepada Ustadz Zulfa dan yang lain. Semoga yang kita kaji ini menjadi ilmu yang barakah, manfaat, fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita kembalikan kepada Mbak Moderator. Monggo. Terima kasih Ustadz. Mungkin ada pertanyaan terakhir dari Bapak Ibu Guru. Monggo kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haluk ya akhi. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah anak-anak kita bisa bertatap muka langsung dengan Akhinal Karim Ustadz Faris Khairul Anam. Mungkin Pak Zulfa sedikit kenalkan beliau. Beliau itu Wakil Ketua Aswaja Center Jawa Timur, anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, pengasuh Pondok Pesantren Darul Fakih Malang. Dan banyak sederet titel beliau. Kalau kalian ketik Ustadz Faris Khairul Anam, keluarnya Masya Allah, ilmu semuanya. Alhamdulillah, beliau juga dulu haji bareng Pak Zulfa. Ustadz nggih, maaf di warung kopi nggih, seiling. Kepingin pesen Ustadz, mungkin bagi anak-anak yang sampean sampaikan tadi luar biasa, dan itu juga disampaikan sama guru-guru penguatan, dan alhamdulillah antum tadi nyampaikannya penguatan buat kita semuanya. Kita punya Gus Bahak itu Al-Quran berjalan, alhamdulillah kita punya Ustadz Faris ini kitab kuning berjalan. Jadi mungkin buat anak-anak, sanggup buat anak-anak, gimana sih kiat-kiat agar kita siswa-siswi SMA Khadijah ke depan bisa jadi seperti antum yang berani mengatakan saya NU, saya bangga. Mungkin itu Ustadz terakhir. Matur suwun Ustadz. Sami-sami Ustadz Zulfa. Jazakumullah khairan. Saya dulu sangat sungkan sekali kalau ketemu Ustadz Zulfa di pondok. Harismanya luar biasa. Masya Allah. Baik, pertama memang belajar. Karena tadi yang berkali-kali kita sampaikan bahwa prinsip selama ini yang kita jalani ini yang dikatakan oleh mayoritas ulama. Nah, tinggal sekarang cara belajarnya. Saya mendapatkan nasihat dari Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, guru kami di Hadramaut, kakaknya Habib Salim, putranya Al-Habib Abdullah bin Umar, bahwa setiap kali kita belajar materi itu baca 3 kali. Kapan itu? Yang pertama sebelum belajar, yang kedua ketika belajar, yang ketiga setelah belajar. Maksudnya sekolah katakan ya. Jangan baru membaca materi ketika di dalam kelas, baik itu online maupun offline. Sebelum masuk kelas sudah baca.
Ketika di dalam kelas tentu baca lagi, belajar bersama dengan guru kita, dan setelah itu jangan ditinggalkan, dibaca lagi. Bahasa kita murojaah. Itu tips dari beliau. Tips yang lain, tiap kali kita membaca, dan ketika kita membaca objeknya bisa kejadian, bisa tulisan. Ketika kita membaca buku, objeknya adalah tulisan. Ketika kita berada di tengah masyarakat, kalian bermedia sosial, itu objeknya adalah kejadian. Jadi yang perlu kita baca tidak hanya tulisan. Malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan Iqra, bayangan kita, ilustrasi kita kan malaikat Jibril tidak bawa tulisan itu, maksudnya bawa papan tulis. Muhammad Iqra kan enggak. Iqra, bacalah, baca kejadian itu. Ini loh masyarakatmu, fenomena jahiliyah ini kayak gini. Baca. Berarti kan kita bisa membaca kejadian mulai sekarang. Nah, setelah kita membaca, baik membaca tulisan maupun baca kejadian, termasuk di media sosial kita, endapkan 5-10 menit. Ya, paling tidak minimal itu. Diendapkan. Saya baca tadi keterangan dari Pak Faris tentang Quran dan Sunnah ibarat pohon. Kemudian tafsir hadis, tafsir Quran, syarah hadis, itu ibarat pohon, buah yang belum masak. Fikih itu buah yang sudah matang, sudah siap saji. Itu maksudnya apa ya? Diendapkan 5-10 menit. Kapanpun kalian akan membutuhkan kejadian yang sama, ketemu kelompok sebelah yang menyerang kalian, hasil endapan kalian itu akan keluar. Tapi kalau itu berlalu saja, kalian cuma baca, kemudian mari, ya Zoom, ini hanya sekedar kewajiban akademik kalian harus ikut dan seterusnya, kita nggak akan berkembang. Ya, endapkan 5-10 menit materi apapun, dan saya katakan tadi materi bisa tulisan, bisa kejadian, endapkan 5-10 menit, nggak pakai lama itu, intinya kan pokoknya diendapkan itu untuk apa? Dipahami dan dihafal, nanti kalau kalian setiap membaca kejadian dan tulisan selalu kalian endapkan, tiap hari ilmu kalian akan bertambah, kalian akan siap mengatakan yang benar, mengatakan prinsip yang selama ini memang saya yakini. Jadi nggak mungkin kita debat kemudian delok kitabe, kita buka laptop dhisik itu kan ya. Nah, sekarang kalian masih muda, kita ingat dengan apa yang disampaikan oleh para ulama kita, zuliltu taliban fa'uziztu matluban. Aku bersusah payah dulu ketika aku mencari ilmu, nanti kalau aku sudah mendapatkan ilmu, maka aku akan mendapatkan kemuliaan. Zuliltu taliban fa'uziztu matluban. Guru kami Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur, beliau Al-Adni Al-Masyhur, beliau mengatakan bahwa proses yang kita jalani pasti 3 ini, takalluf, takayyuf, tasyarruf. Takalluf itu susah itu, kulfah, takalluf. Nanti kalau orang yang punya visi, nggak males gitu ya, dia akan mencari takayyuf, kaifa, kaya ovo ya, menjadi orang yang profesional di bidangnya masing-masing. Nanti pasti Allah akan memberikan tasyarruf. Ya, tasyarruf, al-husul ala syaraf. Pasti akan mendapatkan kemuliaan. Berangkatlah dari khayalan, dari mimpi, ya, gantunglah mimpi setinggi langit. Kalau kemudian kamu jatuh, berarti turumu kurang nengah, ya. Berarti paling tidak kita masih jatuh di bintang gemintang itu. Barangkali itu Ustadz Pangapunten untuk anak didik kita semuanya, melalui wasilah pertanyaan panjenengan, mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun, Ustaz. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Zulfa atas pertanyaannya. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai di akhir acara pada siang hari ini. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz Haji Faris Khairul Anam LCMHI. Saya boleh menyampaikan satu quotes. Ini tadi beliau, jadi saya ingat quotesnya Mbak Yai Hasyim Asy'ari, yaitu gunakan masa muda dan umurmu untuk memperoleh ilmu, jangan mau terpedaya oleh layuan menunda-nunda dan berangan-angan panjang, sebab setiap detik umur yang terlewatkan tidak akan pernah tergantikan. Matur, saya sebagai pembawa acara, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Sami-sami Pangapunten, Ustaz Zulfa.
Mohon maaf. Nggih, sami-sami jazakumullah Ustaz. Iya, pangapunten. Anallah bihayatikum. Amin, amin. Katsarallahu amsalakum. Assalamualaikum. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.